membangun generasi bangsa Indonesia emas, Mas Teguh ya kan, 2045 gitu kan. Ini nggak cuma sekedar ngomongin soal fisik gitu. Oke, sehat, gizinya tercukupi gitu. Tapi bagaimana dengan kesehatan mentalnya? Terhadap keadaannya, apabila memang membutuhkan bantuan alat tulis, bantuan apapun, itu harus segera ditangkap dan disampaikan. Jangan sampai beban-beban ekonomi tidak tersampaikan kepada para pejabat ataupun tokoh masyarakat. Karena kasusnya sepele yang kemudian sangat mengharukan itu tidak boleh terjadi lagi. Jadi kepada masyarakat, kalau ada masalah soal ekonomi, soal utang, soal apa saja, soal alat tulis, pendidikan terutama, sampaikan kepada kita. Kita akan bertindak cepat. Temuan sementaranya apa, Gus? Iya, kita lagi terus telusuri sehingga yang paling penting aparat pemerintahan betul-betul responsif dan terbuka untuk tidak boleh lagi ada yang tersumbat. Loh, satu lagi sekalian yang ada statement Mensos dari Mensos ya. Dari Mensos ada juga nih. Tentu kita prihatin dulu ya dan turut berduka. Yang kedua, ya tentu ini menjadi perhatian, menjadi atensi kita bersama. Ya tentu bersama pemerintah daerah. Kita harus memperkuat pendampingan, kita harus memperkuat data kita. Ya kita harapkan tidak ada yang tidak terdata. Ini hal yang sangat penting, saya kira kembali kepada data. Bagaimana data ini kita sajikan sebaik mungkin sehingga kita bisa menjangkau seluruh keluarga-keluarga yang memang memerlukan perlindungan, memerlukan rehabilitasi dan memerlukan pemberdayaan. Nah, betul tuh. Kalau tadi kan Cak Imin bilang kan lapor, artinya kan bottom to up nih. Kalau kita ngomongin bottom to up itu terkait soal ini ya, soal apa? Soal kemiskinan dan segala macam. Masyarakat miskin tuh nggak punya akses buat ngomong ke pemerintah. Benar. Masyarakat yang susah itu susah ngomong ke pejabat. Tapi kan gitu. Ada lingkup pemerintahan terkecil di kampung ya kan, itu RT, ya kan. Nah RT ini harusnya bisa aware, lebih aware lagi. Sebelum RT ya, sebelum masuk ke RT adalah tetangga terdekat harusnya. Iya. Nah ini yang tadi kalau Mas Andri bilang masalah apa namanya, masalah akses. Ya bukan masalah pergaulan ya, masalah pergaulan itu tadi. Jadi sebenarnya bukan berarti belum tentu si tetangga ini nggak peduli, tapi mungkin tetangga ini memang nggak tahu, ya kan? Nah, yang begini ini harus ada perbaikan tuh sebenarnya. Maksud saya gini, jadi lain, harusnya jangan kalau tadi Cak Imin bilang tadi ya bottom up, harusnya kan up to bottom gitu. Jadi pemerintah yang menyalurkan atau mengulurkan lah tangan gitu ke mereka ini lewat aparat-aparat di bawahnya gitu. Benar. Jadi ketua RT harus tahu dong gitu loh Mas. Ketua RT harus tahu dong siapa aja warganya, ya kan. Terus jangan kemudian, sampai cuma main angka-angka lagi. Nah iya tuh, siapa aja yang susah sih gitu. Kenapa sih dia susah? Ada masalah apa sih gitu. Nah di sini memang peran dari aparat-aparat ini yang kurang ngena gitu kalau menurut saya sih gitu ke masyarakat bawah. Harusnya kan menyentuh ke mereka yang paling bawah gitu. Jadi sebenarnya intinya gini Mas, kalau menurut saya pemerintah tidak hanya sekedar berpikir tentang kebutuhan fisik ya, terutama untuk anak. Ini kan udah dilakukan ya dengan banyak program yang sudah dilakukan termasuk MBG itu kan bagian ya pemenuhan gizi dan segala macamnya. Itu oke, itu bagus gitu. Tetapi tadi gitu ada hal lain yang harusnya lebih juga diperhatikan gitu. Dan mengingat atau berkaca pada kasus ini harusnya pemerintah tuh juga aware terhadap psikologisnya anak terutama gitu. Nah, ini ada kajian-kajiannya nih. Tadi saya baru baca. Jadi akademisi menyoroti keterbatasan pendekatan gitu ya, yang terlalu teknokratis gitu katanya. Jadi ya terlalu pendekatan kebijakan itu ya. Iya, pendekatan kebijakan yang terlalu letterleh terhadap booknya ya pokoknya sesuai buku lah gitu. Harusnya kan benar-benar melihat apa yang terjadi realitas di lapangan. Itu kayak gimana. Nah, ini ada saya bacain ya.
Ini ada Jonathan Haidt ya melalui The Red Nose Mind di tahun 2012 nih dia ngomong bahwa kebijakan publik kerap kali tampak rasional di atas kertas. Di atas kertas. Tetapi kehilangan daya ketika tidak mempertimbangkan dimensi moral dan emosional manusia. Nah ini, dalam konteks anak, kebijakan yang hanya berfokus pada pemenuhan fisik beresiko mengabaikan pengalaman batin yang justru menentukan kesejahteraan jangka panjang. Gitu. Nah, sektor pendidikan ini jadi penting Mas, maksudnya untuk merefleksikan itu gitu. Ketika anak ya kan mendapatkan ilmu, mendapatkan pendidikan, itu artinya kan dia mendapatkan knowledge, mendapatkan pengetahuan. Tapi itu secara keilmuan. Tapi secara kebatinan gimana nih anak gitu. Apakah oke, di keluarga mungkin dia ya di keluarganya ya memang seperti itu gitu ya. Artinya ini kita terlepas dengan keterbatasannya ya. Tetapi ada ruang lain untuk anak itu mendapatkan perhatian. Di mana ruang lain itu? Ruang lain itu ya ada di sekolah gitu. Karena itu ruang yang paling dekat dengan anak. Di sekolah apakah guru-gurunya gitu kan memperhatikan murid-muridnya, menanyakan atau membuat pendampingan, konseling gitu kan anak-anaknya itu seperti apa? Bagaimana sih anak-anaknya sehari-hari? Apa sih keluarganya? Gitu iya, ada masalah apa sih? Ada murung sedikit? Kenapa kamu murung nak? Gitu kan? Kalau enggak, kenapa kamu kok pusing gitu? Kenapa kamu kok megang perut terus gitu? Apa kamu lapar gitu? Pertanyaan saya adalah ada nggak atau masih punya waktu nggak guru-guru sekarang ini memperhatikan murid-muridnya yang sampai seperti itu, Mas? Nah, kalau menurut posisinya Mas Teguh itu gimana? Posisinya adalah satu, sekarang ini guru itu udah punya pekerjaan tambahan lah. Iya, betul. Secara administratif ya. Secara administratif. Betul. Baik dia harus mengajar, terus administrasinya, terus sekarang malah ada tambahan segala macamnya. Tambahan gitu. lagi adalah apa? Iya. Apa tuh? Bagi MPG, Pak. Oh iya. Kan mereka juga yang tanggung jawab. Iya. Nah, dengan posisi kerepotan guru itu tadi, apakah pertanyaannya adalah itu tadi bagus banget, itu ideal banget ya, yang seperti Mas Andri bilang di yang dari dibaca tadi. Iya. Tapi pertanyaannya kita kembalikan lagi ke gurunya, apakah masih sempat dia memperhatikan muridnya satu-satu gitu? Iya. Iya kan? Nah itu juga yang jadi PR. Itu jadi PR juga. Betul. Jadi PR juga. Belum lagi nanti masalah ketika gurunya dituntut untuk seperti itu, ya kan? Iya. Pasti ada omongan lagi, ya gaji guru kan kecil. Nah, masalah lagi, udah. Iya. Nah, terus selain masalah itu juga guru harus memperhatikan itu, lingkungan sekitar si bocah ini, teman-teman mainnya mereka, ada perundungan atau enggak kayak gitu, itu juga harus jadi perhatian juga. Betul, itu. Ya kan? Bener. Nah, jadi si anak ini memang mungkin sudah terakumulasi dengan masalah di keluarga, mungkin masalah di sekolah juga. Nah, ini juga harus jadi perhatian. Iya, kan kita nggak tahu ya penyebabnya ya. Karena anak-anak ini kan masih dalam kondisi yang labil ya. Meskipun dia menulis surat juga belum tentu alasan utamanya itu. Banyak juga mungkin alasan-alasan lain yang kita nggak tahu sama sekali gitu. Bagaimana kondisinya. Tetapi yang harus menjadi perhatian betul adalah bagaimana kondisi psikologis anak ini benar-benar jadi perhatian. Dan negara harus memperhatikan itu gitu. Kenapa? Karena anak-anak ini nantinya kan akan terjun ke dunia sosial nih. Gitu. Nah, ketika dia terjun ke dunia sosial, terus kemudian dia tidak punya experience atau pengalaman batin gitu ya, yang baik gitu. Karena tadi ada perundungan, karena kemudian keluarganya yang kurang mampu, terus kemudian dia merasa minder atau apapun itu gitu ya. Ketika dia terjun ke dunia sosial, maksudnya ke masyarakat gitu, ketika dewasa gitu, akan ada fragile effect gitu, ada efek rapuh gitu terhadap anak-anak ini nantinya gitu. Anak-anak ini jadi nantinya nggak percaya diri, anak-anak ini nantinya mungkin punya trauma terhadap sesuatu hal gitu. Nah, ini akan harus diperhatikan gitu. Membangun generasi bangsa Indonesia emas, Mas Teguh ya kan, 2045 gitu kan. Ini nggak cuma sekedar ngomongin soal fisik gitu. Oke, sehat, gizinya tercukupi gitu. Tapi bagaimana dengan kesehatan mentalnya? Kesehatan mental ya. Ternyata anak-anak sekarang nggak kayak dulu ya, Mas. Nah, iya makanya. Kondisi mentalnya ya. Kondisi mentalnya, ya kita juga nggak bisa menjudgment bahwa seperti itu gitu. Tetapi kondisi mental anak-anak sekarang ya mungkin berbeda karena dunianya juga udah berubah. Gitu. Dunia memang sudah berubah. Dunia udah berubah. Terus kemudian pengaruh juga sekarang semakin besar, gitu kan. Tsunami informasi dari media sosial, dari gadget dan segala macam yang dia pakai, gitu.
itu punya potensi besar mempengaruhi anak gitu. Yang notabene mereka tuh kan kayak selembar kertas putih kalau kita bilang ya kan, belum diisi apapun gitu. Terus kemudian dikasih informasi sedemikian banyak. Mungkin gini, Akhirnya gambarannya, mereka akhirnya memutuskan atau mempunyai nilai yang kadang nilai itu nggak sesuai dengan nilai norma atau nilai yang ada di masyarakat gitu. Mereka punya nilai mereka sendiri gitu. Nilai yang mereka kumpulkan dari sebegitu besar jumlah informasi yang masuk ke kepala mereka gitu. Nah ini kan juga jadi repot kan kalau tidak ada pendampingan, tidak ada konseling, tidak ada pendekatan yang lebih manusiawi gitu ya. Artinya memanusiakan anak-anak ini gitu. Jadi kita nggak ngomongin soal data, kita nggak ngomongin soal angka, kita ngomongin soal bagaimana sih memanusiakan anak gitu. Bagaimana sih melihat anak itu bukan sebagai objek gitu. tapi sebagai Tapi sebagai anak seutuhnya gitu. Sebagai anak yang ini loh yang perlu diperhatikan gitu. Ini loh generasi penerus bangsa. ini penerus kita loh besok ini.